Semangat puasa. Nah, sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa bersama menurut percayaannya masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Nah, untuk kehadirannya, anak-anak bisa komen di bawah video ini. Oke? Ya, hari ini kita akan belajar trigonometri. Sebelumnya, kalian tahu nggak sih, trigonometri itu punya banyak manfaat di kehidupan. Nah, apa saja sih salah satu contohnya? Contohnya, kita bisa ngukur tinggi sebuah gedung. Nah, sebelumnya, apa sih materi hari ini? Nah, materi hari ini mengenai trigonometri, sudut istimewa, dan sudut berelasi. Nah, sebelumnya masih ingat nggak? Kita belajar apa? Perbandingan sudut siku. Masih ingat sin itu apa? Cos itu apa? Dan tan itu apa? Nah, nanti akan kita review materi sebelumnya. Nah, untuk materi kali ini tujuannya agar kita menemukan konsep sudut istimewa dan sudut relasi. Dan tujuan lainnya yaitu agar dapat menyelesaikan masalah-masalah mengenai sudut istimewa dan sudut berelasi. Nah, mari kita review materi sebelumnya. Nah, mari kita ulang materi sebelumnya. Masih ingat kan materi sebelumnya mengenai perbandingan segitiga siku-siku? Yuk kita ulang. Di sini terdapat segitiga siku-siku yang sudutnya itu bernama alfa. Nah, sebelumnya kita tahu jika sin alfa merupakan depan per miring. Depannya siapa? Depan dari sudut alfa. Sudut alfa depannya itu siapa? Y. Berarti kita tulis Y per Mi. Mi itu siapa? Garis yang miring atau biasanya garis yang paling panjang. Nah, di sini garis yang miring dan garis yang paling panjang itu siapa? R kan? Nah, berarti sin alfa sama dengan Y per R. Nah, untuk cos alfa itu samping per miring. Samping yaitu siapa? Samping dari sudut alfa. Nah, berarti siapa? X kan? Jadi cos alfanya sama dengan X per, karena miring juga, tadi miringnya siapa? R. Jadi X per R. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu tan alfa. Tan alfa sama dengan D per samping. D per samping. D itu depannya. Tadi depannya siapa? Y. Per samping. Samping sudut alfa siapa? X. Jadi tan alfa sama dengan Y per X. Nah, masih ingat kan? Selanjutnya akan Ibu sajikan menggunakan alpraga. Simak baik-baik ya. Nah, tadi kita sudah mengingat yang sebelumnya kan? Hari ini yang akan kita bahas mengenai sudut istimewa dan sudut berelasi. Yang pertama, Ibu punya alat peraga. Nah, alat peraga ini yang pertama akan menjelaskan mengenai sudut istimewa. Nah, silakan perhatikan anak-anak. Nah, alat peraga ini akan menjelaskan besar nilai dari sin, cos, tan untuk sudut-sudut istimewa. Nah, yang pertama sudut istimewa itu untuk sudut 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, 90 derajat, dan kelipatannya. Di sini Ibu akan menunjukkan salah satu dari sudut-sudut istimewa ini. Nah, kita ambil contoh sudut 30 derajat. Nah, untuk sudut 30 derajat, kita putar ke sudut 30 derajat. Set. Nah, kita dapat nilai dari sin, cos, tan. Nah, untuk sudut 30 derajat, nilai sinnya adalah setengah. Nah, untuk cosnya setengah akar 3. Dan untuk tan 30 derajat 1/3 akar 3. Nah, mudah kan? Untuk menggunakan alat peraga ini kita bisa memutar bagian ini. Nah, maka akan memperoleh besar-besar nilai-nilai sudut sin, cos, dan tan. Nah, untuk masalah pertama sudut 30 derajat, anak-anak bisa mencari dari mana
nilai sin setengah cos setengah akar 3 dan tan sepertiga akar 3. Sebelumnya tadi saat pertama Ibu memberi masalah pertama mengenai dari mana sin 30, cos 30 dan tan 30 diperoleh. Nah, kita ambil salah satu nilai yaitu sin 30. Sin 30 tadi nilainya berapa? 1/2 atau setengah. Masih ingat materi yang sebelumnya mengenai sin? Sin itu perbandingannya apa dan apa? Nah, sin itu perbandingannya Y per R. Nah, berarti kita tahu perbandingan antara Y dan R adalah 1/2. Nah, kita tulis dulu. Y itu 1, R itu 2. Nah, untuk cos 30 itu berapa tadi? 1/2 akar 3. Nah, atau bisa kita tulis akar 3/2. Nah, cos itu perbandingannya X per R. Nah, X per R atau X banding R. X-nya yang kita belum punya data X kan, karena R2 sama kan, R-nya 2, X-nya akar 3. Nah, maka kita dapat membuktikan nilai tan yang tadi itu akan sama dengan perbandingan yang ada di sini. Nah, ingat tan itu Y per X. Y-nya berapa? 1 per akar 3. Masih ingat kan? Jika penyebutnya itu masih akar, maka kita harus merasionalkan. Jadi sama dengan 1 per akar 3 dikalikan dengan akar 3 per akar 3. Maka 1 dikali akar 3 jadi akar 3. Akar 3 dikali akar 3 jadi 3. Maka nilai tannya itu akar 3/3 atau 1/3 akar 3. Nah, ayo kita cek di alat peraga. Nah, tadi kita udah mencari konsepnya. Nah, kita cross check lagi nilainya. Untuk sudut 30, kita putar ke sudut 30. Nah, di sini sinnya setengah, cosnya setengah akar 3, dan tannya 1/3 akar 3. Berarti udah terbukti ya. Nah, untuk pembuktian lainnya bisa ditulis dan pasti anak-anak sudah mengerti kan. Nah, selanjutnya Ibu akan memperlihatkan lagi sudut-sudut lainnya. Nah, jika kita akan mencari sudut di kuadran 2, yaitu sudut 135. Nah, kita putar ke 135. Ya. Nah, kita dapat nilai sinnya itu setengah akar 2, cosnya negatif setengah akar 2, dan tannya negatif 1. Untuk sudut-sudut yang lainnya akan Ibu tampilkan di tabel sudut istimewa. Nah, tadi sudah disajikan menggunakan alat peraga mengenai materi sudut istimewa. Selanjutnya, Ibu akan menunjukkan juga menggunakan alat peraga mengenai materi sudut relasi. Sebelumnya, sudah tahu belum? Sudut relasi itu apa sih? Nah, relasi merupakan pasangan atau hubungan. Maka sudut relasi adalah sudut-sudut yang memiliki pasangannya atau memiliki hubungan antara sudut-sudut lainnya. Nah, untuk materi selanjutnya mengenai masalah sudut relasi. Nah, kita harus tahu dulu di sini di papan koordinat ini, kuadran ini terdapat sudut 0 derajat, 90 derajat, 180 derajat, dan 270 derajat. Nah,
daerah dari 0 derajat hingga 90 derajat kita namakan kuadran 1. Nah, untuk daerah 90 derajat sampai 180 derajat kita namakan kuadran 2. Nah, untuk daerah di antara 180 derajat hingga 270 derajat kita namakan kuadran 3. Nah, untuk daerah 270 derajat hingga 0 derajat atau 360 derajat kita namakan kuadran 4. Nah, di sini sudah tahu kan kuadran 1 itu antara ini 0 derajat hingga 90 derajat, kuadran 2, kuadran 3 dan kuadran 4 lainnya juga. Nah, di sini Ibu akan memberitahu nilai-nilai mengenai perbandingan dari sudut-sudut di antara daerah kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3 dan kuadran 4. Nah, yang pertama kuadran 1. Untuk nilai semua sudut, semua perbandingan, entah itu sin, cos, tan, kosekan, sekan, dan kotangen, itu bernilai positif semua. Nah, di sini kuadran 1 semuanya bernilai positif. Untuk kuadran 2 ada sin dan kosekan. Yang bernilai positif. Untuk kuadran 3 ada nilai tan dan kotangen yang bernilai positif juga. Nah, untuk daerah terakhir ada cos dan sekan yang bernilai positif. Nah, nanti keterangan-keterangan ini yang akan berlaku di sudut relasi ataupun sudut istimewa yang telah dibahas untuk membuktikannya. Nah, untuk pembuktiannya dan mengetahui konsep-konsepnya bisa kalian cari di buku-buku ataupun lainnya. Nah, untuk materi selanjutnya mengenai sudut relasi. Nah, tadi kita udah tahu kan kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3 dan kuadran 4. Nah, yang akan kita bahas mengenai kuadran 1, relasi yang terdapat pada kuadran 1 yaitu antara 0 derajat sampai 90 derajat. Nah, Ibu punya segitiga. Nah, segitiga dengan sudut alfa, masih ingat kan konsep pertama perbandingan sudut segitiga siku-siku. Nah, segitiga ini segitiga siku-siku, ya kan? Siku-siku di titik ini. Nah, depan sudut alfa itu koordinat titik Y. Nah, kita kasih nama. Ini Y. Nah, kan? Karena besarnya itu sama seperti di sumbu Y. Nah, untuk yang di bawah sini sama seperti sumbu X. Nah, kita kasih nama
Nah, kita tahu samping dari sudutnya itu X, depan dari sudut alfa itu Y, maka yang sisi yang miring kita beri nama R. Nah, masih ingat kan mencari sudut alfa? Nah, untuk kuadran 1 dari 0 derajat hingga 90 derajat, nilai dari semua perbandingannya itu positif. Karena apa? Karena nilai X maupun nilai Y di kuadran 1 bernilai positif. Nah, maka jika sudut alfa ini besar nilai sin-nya itu perbandingan antara depan dan miring, maka sin alfa yaitu Y per R. Nah, nilai sin alfa itu akan sama besarnya dengan nilai cos 90 dikurangi alfa. Kenapa? Jadi kita tahu jika sin alfa bernilai Y per R. Nah, jika kita punya segitiga yang sama atau kita tarik garis lurus dari titik ini, kita perpanjang set ke sini, nah akan membentuk segitiga baru kan? Nah, sudut dari segitiga yang baru itu kan sisa dari ini kan? Nah, sama aja 90 dikurangi alfa. Kita ambil R-nya. Nah, di sini memiliki besar yang sama. Jika kita tarik garis lurus, maka akan membentuk segitiga kan? Nah, karena sudutnya itu 90 dikurangi alfa, kenapa tadinya sin? Jadi nilainya itu sama seperti cos dari sudut ini. Karena di sini depannya itu sumbu X-nya, ya kan? Nah, kita X-nya pindahkan sini ke atas, ya. Nah, dan yang tinggi sininya samping dari sudut ini yaitu Y. Maka besar nilainya untuk sin alfa sama dengan cos dari 90 min alfa. Untuk pembuktiannya akan Ibu tulis di papan tulis. Nah, tadi segitiga pertama dengan sudut alfa. Masih ingat kan sin alfa itu apa? Nah, sin alfa itu depan per miring. Depan dari sudut alfa itu siapa? Y. Nah, berarti depannya Y dengan miring R, maka sin alfa sama dengan Y per R. Nah, untuk cosnya yaitu samping per miring. Sampingnya itu X dan miringnya itu R. Maka cos alfa sama dengan X per R. Nah, ini untuk segitiga dengan sudut alfa. Nah, kita mencari relasinya dengan sudut 90 dikurangi alfa. Tadi segitiga satunya yang kita tarik garis di sini. Nah, maka akan membentuk segitiga seperti ini, atau bisa dibalik jika tadi itu, atau akan Ibu gambar ulang. Siku-siku dengan ini X, Y 90 min alfa. Nah, untuk sin 90 min alfa dan cos 90 min alfa, masih ingat kan? Sin itu depan per miring, depan dari sudutnya yaitu X.
dan miringnya itu R kan. Nah, jadi sin 90 dikurangi alfa sama dengan X per R. Nah, untuk cosnya yaitu samping per miring. Samping dari sudut 90 dikurangi alfa yaitu Y. Nah, berarti samping per miring Y per R. Nah, kita lihat kan ada yang sama. Nah, sin 90 dikurangi alfa sama dengan X per R. Nah, nilai yang X per R juga yang mana? Yang cos alfa. Untuk cos 90 min alfa sama dengan sin alfa. Nah, maka mereka berelasi, yaitu sin 90 min alfa kan sama dengan cos alfa. Dan untuk cos 90 min alfa kan sama dengan sin alfa. Terbuktikan. Ini untuk relasi di kuadran 1 untuk sin dan cos. Untuk yang lainnya tentang tan, sekan, dan kosekan bisa kalian cari lagi. Dan nanti juga akan ibu tampilkan relasi-relasinya. Untuk pembuktiannya kalian bisa cari di buku, di internet, atau kalian bisa kerjakan sendiri. Untuk yang pertama yaitu kuadran 1, relasinya sin 90 min alfa akan sama dengan cos alfa, seperti yang sudah dibuktikan sebelumnya. Nah, untuk cos 90 min alfa akan sama dengan sin alfa, dan sudah dibuktikan juga. Nah, selanjutnya yaitu ada tan, kotan, sekan, dan kosekan. Nah, di sini setiap tan dan kotan juga mengalami pertukaran, yaitu tan menjadi kotan, kotan menjadi tan alfa. Sama seperti tadi sin dan cos. Nah, untuk sekan dan kosekan juga mengalami pertukaran. Sekan menjadi kosek alfa, kosek 90 min alfa menjadi sekan alfa. Maka dari sini, dari data-data kuadran 1, relasinya jika sudut 90 dikurangi alfa maka akan mengalami pertukaran. Yang tadinya sin jadi cos, cos jadi sin, tan jadi kotangan, kotan jadi tan, sekan jadi kosekan, kosekan jadi sekan. Nah, ini untuk kuadran pertama menggunakan 90 derajat dikurangi alfa. Nah, kuadran selanjutnya yaitu kuadran 2. Untuk kuadran 2, menggunakan sudut 180 derajat. Kenapa? Karena kuadran 2 itu dari 90 sampai 180. Nah, di sini sudut 180 derajat tuh segitiganya seperti ini. Segitiga alfa berada di sini. Maka sudut 180 dikurangi alfanya yaitu segini. Nah, maka jika dia sin, nilainya akan sin alfa. Cos juga akan sama dengan cos alfa. Tan akan bernilai negatif tan alfa. Nah, berbeda kan dengan kuadran 1 yang mengalami pertukaran. Jika kita menggunakan sudut 180, perbandingannya akan sama. Sin tetap jadi sin, cos tetap jadi cos, tan tetap jadi tan, kosekan tetap jadi kosekan, dan sekan juga tetap jadi sekan, kotangan tetap jadi kotang. Nah, untuk pembuktiannya bisa dilihat di buku ataupun bisa kalian cari, karena sebelumnya sudah ibu beri salah satu contohnya. Dan selanjutnya yaitu kuadran 3. Nah, kuadran 3 sudut relasinya
menggunakan 180 plus alfa. Untuk kuadran 3, alfanya itu ada di sini. Nah, ini sudut alfanya. Maka 180 ditambah alfa yaitu dari sini hingga sini. Ini 180 ditambah alfa. Nah, maka nilainya pun akan tetap tidak berubah. Jika tadinya sin 180 plus alfa, maka nilainya akan menjadi negatif sin alfa. Cos 180 plus alfa akan sama dengan negatif cos alfa. Masih ingat kan? Perbandingan apa saja yang positif di kuadran 1, kuadran 2, dan kuadran 3. Nah, itu akan membantu kita di pembuktian relasi-relasi ini. Dan lihat juga dari sumbu ini. Ingat, ini Y-nya bernilai positif, ini Y-nya bernilai negatif. Yang ini X-nya positif, yang ini X-nya negatif. Karena nilai-nilai ini akan berpatokan dengan sumbu yang ada di kuadran ini. Maka kuadran selanjutnya yaitu yang terakhir kuadran 4. Untuk kuadran 4 menggunakan 360. 360 itu akan kembali lagi ke 0 derajat. Jadi 0 derajat itu akan sama dengan 360. Nah, untuk sin 360 dikurangi alfa sama dengan negatif sin alfa. Cos dari 360 min alfa sama dengan cos alfa. Jadi jika menggunakan sudut 180 dan 360, nilai perbandingannya itu akan tetap. Sin tetap jadi sin, cos akan tetap jadi cos. Jika menggunakan perbandingan dengan sudut 90, maka akan bertukar nilainya. Tuh. Kenapa sih? Karena jika menggunakan 90 atau kelipatan 90 yang ganjil. Karena 90 kali 1 itu 90, 90 kali 2 itu 180. Nah, jika dengan 90 berkelipatan genap, maka dia nilainya akan tetap seperti 180, 360. 360 itu kan 90 dikali 4. Berarti kelipatan 4-nya dari 90. Jika dia kelipatannya ganjil, maka nilainya itu akan bertukar. Seperti N-nya 3, berarti 90 dikali 3, berarti kelipatan 3 dari 90 itu 270. Jika kita menggunakan sudut 270, maka akan terjadi pula pertukarannya. Tuh. Nah, untuk materi relasi cukup sampai sini. Kalian bisa mencari pembuktian lainnya. Nah, tadi sudah disajikan masalah pertama mengenai sudut istimewa dan masalah yang kedua mengenai sudut berelasi. Nanti kalian bagi kelompok untuk mengerjakan konsep-konsep yang lainnya, pembuktian selain yang telah Ibu sajikan. Nah, selanjutnya kalian dapat mencari referensi lainnya dari buku, internet, dan lain-lainnya. Nah, Ibu akan mempersilahkan kalian berdiskusi secara online dengan teman-teman kelompoknya. Teman-teman kelompoknya bisa kalian sesuaikan dengan kalian sendiri, oke? Materi selanjutnya akan Ibu beri tugas lainnya. Nah, setelah kalian diskusi, baca kembali materi sudut istimewa dan perbandingan sudut relasinya ya. Nah, Ibu punya kartu relasi. Nah, di sini Ibu akan memberitahu isi-isinya, maka kalian harus pasangkan ya di rumah.
kartu ini kita bisa pilih salah satunya untuk sebagai pemula atau pengawal. Dari yang pertama kita mau ambil kartu yang mana dulu, bebas karena akan menemukan pasangannya juga akhirnya. Nah, misalkan ibu akan mulai dari kartu yang pertama, yaitu negatif secant 60 derajat dan tan 180 derajat ditambah 20. Nah, pertama masalahnya ini. Nah, cara mainnya yaitu jika secant 60 itu hasil, maka soalnya itu ini. Nah, kita harus mencari pasangan dari tan 180 plus 20, karena pasangan dari negatif secant 60 itu akan berpasangan dengan kartu yang paling terakhir. Tuh. Jadi kita lihat soalnya itu yang di bawah, karena yang atas itu sebagai pasangannya, pasangan dari kartu yang lainnya gitu. Nah, kita cari tan 180 ditambah 20 derajat, maka akan sama dengan berapa? Ingat, tan menggunakan 180, sudut akan perbandingannya akan tetap. Jika tan tetap jadi tan, maka nilainya itu akan tetap tan. Nah, di sini kuadran berapa? 180 ditambah 20, kuadran 3. Nah, berarti tan 20 itu di kuadran 3 itu bernilai positif atau negatif? Bernilai positif. Kita harus cari sudut tan 20. Tan 20. Nah, ini pasangannya. Tan 20. Ini pasangannya ini. Nah, selanjutnya yaitu cos 330 derajat. Cos 330 derajat pasangannya. Nah, ibu ingatkan kembali bahwa kartu relasi ini berisi tentang materi-materi yang telah disampaikan, entah itu sudut yang berelasi ataupun sudut istimewa. Nah, untuk cos 330, kalau kita cari sudut istimewanya, nilainya berapa? Nah, nilainya sama dengan sudut 30. Cos 30 itu apa? Setengah akar 3. Nah, kita cari setengah akar 3. Oh, ini. Ingat, cos di kuadran 4 yaitu positif. Jadi, pasangannya kemungkinan ini ya. Nah, selanjutnya itu ada di kuadran 3. Nah, kuadran 3 negatif sin itu bernilai negatif. Nah, berarti negatif sin 180 ditambah berapa yang selain 220? 40. Berarti negatif sin 40. Ada nggak? Oh, ada nih. Berarti ini pasangannya. Nah, terus kotan angka 270 plus 30. Berarti sama dengan pakai 270, berarti kan kelipatan ganjil dari 90 akan menjadi kebalikan. Berarti jika tadinya kotan akan menjadi tan, berarti tan dari 30, tan 30. Nah, karena 270 plus 30 itu ada di kuadran 4, berarti nilainya akan negatif. Jadi negatif tan 30. Nah, pasangan terakhirnya, maka sisanya yaitu cos 45 akan berpasangan dengan akar 2. Nah, kita lihat apakah susunan ini sudah benar atau tidak. Dari secant 120, apakah nilainya sama dengan negatif secant 60? Nah, secant 120 yaitu 180 dikurangi 60. Nah, berarti secant 60. Hanya saja secant 120 itu ada di kuadran 2. Berarti secant di kuadran 2 itu negatif. Berarti benar kan? Negatif secant 60. Jadi susunan ini sudah benar. Nah, nanti kalian coba ya dengan kelompoknya masing-masing, diskusi online. Nanti kalian bagi kartu-kartunya dan kalian pasangkan. Nah, lalu pasangannya
kalian susun, difoto pakai tulis tangan aja kayak gini-gininya, tidak perlu dibuat kartunya. Yang penting kalian tulis saja pasangannya, ini dengan ini dengan ini, maka yang atas ini harus berpasangan dengan yang paling akhir. Oke? Nah, tadi sudah ibu pasang-pasangkan kartu relasinya, tapi kalian juga coba di rumah ya. Kan sudah ibu paparkan kartu-kartunya, nanti dicoba di rumah. Untuk selanjutnya yaitu ibu akan mereview materi yang telah kita laksanakan. Yang pertama, tadi kita bahas sudut istimewa. Sudut istimewanya akan ibu tampilkan di tabel. Selanjutnya, setelah sudut istimewa, tadi kita belajar sudut berrelasi. Nah, sudut relasi tadi juga telah ibu paparkan, dan kalian juga telah diberi tugas untuk mencari pembuktian lainnya dari konsep yang telah ibu paparkan. Nah, ibu juga akan menampilkan sudut-sudut relasi dari setiap kuadran. Nah, sudah ingat kan? Nah, itu materi kita hari ini. Ada yang ditanyakan dan masih belum jelas, kalian bisa hubungi ibu. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.